Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Berbagi pengalaman bagaimana cara entry, bagaimana cara analisa, menentukan entry mau di time-frame berapa. Ini menurut saya penting, dimana kita wajib mempunyai dasar entry baku, dimana kita konsisten melakukan entry. Ini harus punya dasar itu. Entry-nya wajib. Nah, selanjutnya wajib di time frame berapa. Nah, ini cara menentukan entry baku. Jika entry-nya di time frame kecil, maknanya adalah scalpingan. Jika entry-nya di time frame besar, maka jarak atau jangkauan yang membedakan. Inilah yang dinamakan entry-nya nyaman. Bisa ditinggal beraktivitas yang lain. Entry sekali akan tetapi mempunyai waktu yang panjang, jadi bisa ditinggal-tinggal. Contoh entry pada H4 ataupun H1. Nah, ini menurut saya minimal ya. Kita bisa tinggalkan untuk beraktivitas yang lain. Nah, sekarang banyak yang menganggap trading ini harus dengan modal besar. Berapa besarnya? Harus dengan margin berapa? Jika mengatakan trading harus dengan modal besar, saya pernah sarankan teman-teman dan rekan-rekan yang masih sering loss, anggaplah modal 1 juta, ubah akunnya menjadi akun chain. Selanjutnya bikin akun yang banyak, mau 5, mau 10 itu boleh. Isilah semua akun-akun tersebut. Mau diisi $10 berarti berapa? 1000 ya. Untuk 1 juta bisa dijadikan standar. Depo dengan 1 juta mungkin perkiraan sekitar $60. Jika mengikut yang harga standar 10.000, maka tetap akan berlaku 10.000. Ini dapatnya banyak, bisa 10 akun berisi 1.000. Ya, setiap akunnya berisi 1.000. Nah, selanjutnya itu yang untuk belajar. Jadi tidak perlu belajar trading membayar, belajar langsung entry, apabila profit bisa kita withdraw. Nah, pelajari apa yang ingin kita kuasai. Mau pakai metode apa, tentukan satu dulu aja ya. Mau metodenya seperti apa, tentukan. Metode apapun bisa dipakai selama kita paham cara memakainya, bukan diadu. Indikator ini adalah histori ya. Histori di mana perjalanan market. Maka ada yang namanya Bollinger Band. Itulah yang mengawal market. Di mana ditambahin MA untuk mengeluarkan rambu-rambu, untuk mengeluarkan signal kapan berhentinya dan kapan kita boleh entry. Ini sudah sangat membantu. Tidak perlu diadu dengan indikator lain. Selanjutnya, mau dengan modal berapa? Ini contoh. Nah, di sini saya ada membuka entry-nya BTC. Ada juga gold, yang mana gold dalam posisi merah, yang dalam BTC posisi running profit. Selanjutnya, mau seperti apa, mau sebesar apa? 1000 untuk akun standar ini sudah sangat besar, besar sekali. Jika kita menganggap 1000 itu besar, maka ini besar sekali buat saya. Kalau loss, wah lumayan banget ya, lumayan banget besarnya. Nah, kita lihat historinya saja, dimana kita wajib cut loss. Tentukan cut loss, jangan memperhitungkan ini rugi, jangan. Dimana cut loss. Nah, selanjutnya hari ini. Nah, ini hari ini
hanya entry BTC. Sebelum entry ada video shot yang saya buat di mana entry-nya dan di mana cara menguranginya. Ketika sudah running profit, tutup sebagian. Target trading adalah profit, bukan take profit. Take profit itu nomor 2. Target utama adalah profit. Sudah running profit, kurangi layernya, hold beberapa layer. Ini cara saya, di mana mengamankan profit terlebih dulu, menyisakan 5 layer, masih dalam posisi running profit. Nah, ini cara. Nah, jika kita melihat market, di mana market ini bergerak, maka kan Bollinger Band yang akan mengawalnya. Ketika dalam penurunan, maka semua indikator atau tali-tali yang kita pelajari akan berada di atas. Karena apa? Ini histori. Histori perjalanan market. Ketika nanti dalam keadaan posisi naik, candle naik, semua tali akan beralih ke bawah. Nah, fungsinya apa? Mengadu indikator banyak-banyak. Ini wajib dipahami. Jika tidak penting, buang, ambil secukupnya. Mana yang penting? Pada live Telegram kemarin, saya katakan saya akan entry apabila hari ini tidak mampu ke bawah. Harus ada candle sedikit, yang penting hijau. Nah, kita bisa menentukannya sebelum hari itu close. Kita sudah punya pandangan, asal hijau nanti pagi saya entry. Dari mana kita tahu? Setelah tidak mampu dan hanya membuat sedikit candle hijau, kita menentukan entry. Nah, ini sudah saya sampaikan ketika live di Telegram ya, candle yang hijau kecil ini. Saya hanya butuh candle hijau, sedikit tidak apa-apa, yang penting hijau, saya akan entry. Dari kemarin pagi saya entry, ini tadi saya entry. Apa yang saya sampaikan di grup, BTC jangan dikejar. Jika sudah sampai top BPH1H4 close, tunggu di bawah. Nah, inilah entry-entry yang punya dasar. Mau entry di time frame berapa? Jika kita menentukan pada time frame-nya daily, maka tunggulah di daily. Jika kita menentukan entry pada H4, tunggulah di H4. Jika menentukan di H1, tunggu di H1. Di mana boleh entry? Nah, ini salah satu cara. Kenapa? Kenapa kita fokus pada market? Karena market ini adalah sistem. Sistem yang sudah diprogram, yang dijadikan acuan perdagangan. Semua peraturan perundang-undangan ada di sini. Di mana ada setup, itulah yang berlaku. Ini contoh di mana kita melakukan entry baku. Tentukan time frame-nya, di mana kita bisa setup, di mana kita menentukan. Ini pilihan kita. Kita takut dengan yang namanya news. Atas dasar apa kita takut? Seperti apa yang saya sampaikan, jangan mudah terpengaruh. Ini banyak maknanya ya, dalam pengaruh apa? Entry, analisa, atau melihat entry-nya orang. Nah, kenapa saya sering nggak menunjukkan entry saya? Saya khawatir ada yang mengikuti dan tidak bisa menjaga margin. Ini yang saya khawatirkan. Maka saya menyarankan sedikit demi sedikit pelajari market. Tidak perlu buru-buru. Market ini berjalan, maka kita akan mempelajarinya secara berkala. Ini salah satu contoh atau cara membuat entry baku. Tentukan di mana entry-nya. Entry H1, H4 daily. Tentukan pilihan. Nah, ini
bisa dijadikan baku untuk diri kita sendiri, di mana akan mengambil entry, di mana akan cut loss. Jika tidak berani pada entry time frame-nya daily, tentukan H4-nya di mana boleh entry, di mana mau membuat entry-entry baku. Ini pada minggu lalu saya sudah buat video ya, yang mana dari weekly, daily, H4 saya detailkan satu persatu. Tinggal memilih mau entry di mana. Mau entry di H4, boleh entry H4-nya di mana. Mau entry H1, kita cek H1, boleh entry di mana. Buatlah entry-entry baku. Ini sistem yang sudah diprogram. Jika masih belum yakin, maka coba pelajari secara berkala, backtest seberapa tingkat akurasinya. Backtest ketika ada news seperti apa. Boleh simak video yang sudah saya buat. Kenapa news tidak merubah harga? Kenapa news tidak merubah setup? Hanya terjadi gejolak. Pelajari secara berkala. Selanjutnya bedakan entry pada H1 dan H4 atau daily dengan yang entry-nya di bawah H1, M30 ke bawah contohnya. Seperti apa hasilnya? Apakah low BP, top BP, top BP, low BP? Ini adalah structure di mana market ini bergerak. Top BP adalah batas, low BP adalah batas, middle BP adalah pembatas tengah. Yang mana mampu dilewati, maka bisa berlaku minimal 3 candle. Karena apa? Kita tahu dan pernah backtest. Ketika tidak mampu dilewati, akankah dia ke bawah 3 candle? Ini yang ditunggu. Selanjutnya seperti jadwal entry yang biasa saya share di grup. Apa hubungannya dengan jadwal tersebut? Seberapa tingkat akurasinya? Itu yang dicoba. Jangan ada rasa takut. Ketika ada rasa takut untuk loss, maka dikasih profit pun akan bingung. Biru sedikit ditutup, ketika merah banyak di hold. Jadi pesan saya hanya satu, jangan mudah terpengaruh. Buat entry baku, dimana boleh entry, backtest, entry di situ. Selanjutnya ikuti, mau entry di time frame berapa, itu yang dibuat entry baku. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan, untuk memotivasi agar tidak ada lagi yang namanya MC, tidak ada lagi yang namanya loss. Pelajari secara berkala seperti apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan entry baku dan konsisten cara menggunakan metode. Apabila metode digunakan dengan konsisten, insya Allah hasilnya pun akan konsisten. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.